sehingga ada kepastian hukum, kan gitu. Supaya apa yang dirasakan, apa yang dialami Pak Jokowi secara personal bisa nanti dibuktikan secara hukum. Dulu pernah saya katakan, banyak publik atau orang-orang tertentu yang meminta supaya tunjukkan saja ijazah aslinya, kan begitu ya. Perlu saya ingatkan sekali lagi, tidak ada hak publik untuk meminta Jokowi menunjukkan kepada publik. Tidak ada kewajiban Jokowi untuk menunjukkan. Emang kamu siapa harus saya tunjukkan? Itu udah sah. Kalau memang itu bermuara ke hukum, yang mempunyai hak kewenangan untuk meminta verifikasi itu adalah orang yang diminta pertanggungjawaban hukumnya. Contoh dari penyidik, nanti dari JPU atau pengadilan hakim. Orang lain nggak punya hak. Itu satu dulu ya. Yang kedua, tolong kita cermati, berarti kalau seandainya ini palsu, berarti bego banget dulu waktu pemilihan wali kota tuh ya. KPU-nya bego banget tuh kok bisa lolos gitu loh. Yang dilawan di KPU atau di Solo tuh orang ini loh. Orang yang cukup berbobot juga loh yang dikalahin di waktu pertama tuh. Tapi menang dia. Kalau seandainya betul-betul palsu kan justru ini peluang daripada kandidat tertentu untuk menjatuhkan Jokowinya. Dia pasti akan ngecek bener nggak di semua kriterianya. Tapi ternyata kontestan maju, menang Jokowi, dia nggak bisa bikin apa-apa. Itu waktu wali kota 2 kali lolos, masuk ke perhelatan lebih tinggi. Nah, ternyata dia lolos jadi gubernur, masuk ke perhelatan lebih tinggi. Lawannya nggak tanggung-tanggung loh, lawannya 2 kali itu Pak Prabowo loh. Apa Pak Prabowo dengan segala komposisinya, dengan menteri-menteri yang mendukungnya, dengan partainya yang banyak orang-orang pinter, apa nggak bisa memverifikasi atau ngecek keberadaan, keabsahan daripada ijazah daripada beliau? Kan gampang, ngecek aja ke UGM, ngecek ke rektoratnya, kan akan tahu ketahuan aslinya. Nah, dikatakan di situ bahwa rektorat kan sudah nutupin segala macam kan gitu. Oke lah, dia presiden. Waktu wali kota, dia kan nggak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau seandainya yang betul-betul verifikasi, waktu wali kota itulah nyata lolos butuh kok. Nah, kenapa kedua kalinya itu lolos butuh juga jadi presiden? Setelah dia turun jadi presiden baru diributkan masalah ini. Ya menurut hemat saya tidak membela Pak Jokowi atau membela hukum saya. Nah, marilah kita berpikir jernih, apalagi kita orang yang berpendidikan, orang yang mempunyai akal sehat. Mau cari yang lain lah, jangan hal yang secara personal itu apa ribut banget di Republik ini. Seandainya apa sih untungnya? Kan nggak ada. Saya katakan bahwa Jokowi sudah rakyat biasa. Nah, jadi apa yang dilakukan langkah-langkah daripada Pak Jokowi ini menurut saya hemat saya itu sah-sah saja. Segera aja ditindaklanjuti biar ada kepastian hukum kan gitu. Walaupun menurut hemat saya ngapain dilayani orang-orang kayak gini, capek banget, nggak ada untungnya juga. Pansinya kalau diminta pertanggungjawaban Jokowi tentang itu nggak ada juga. Dia kan orang biasa. Tapi karena Jokowi berharap bahwa ini ada kepastian hukum, karena ini harkat martabat dan harga dirinya sudah terinjak-injak, dia lakukan ini. Menurut saya bagus juga. Biar orang tahu bahwa Pak Jokowi itu tidak seperti apa yang kau duga. Sekali saya katakan saya tidak ada hubungannya dengan beliau, apalagi beliau sekarang sudah turun, kok saya sudah purnawirawan, kok nggak ada hubungan, nggak ada istilahnya saya dapat keuntungan apa-apa juga. Tapi saya berbicara tentang akidah hukum, berbicara tentang kebenaran hukum, berbicara tentang bagaimana untuk mencerahkan hukum kepada masyarakat supaya jangan terkontaminasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya kepentingan pribadi dan kelompok menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi. Menurut hemat saya begitu, ya. Tanggapan yang dikatakan ada dugaan mistake peningkatan memang asli itu palsu, apa ijazahnya si Jokowi itu palsu, akhirnya juga berpendapat malah dia senang dilaporkan. Ya itu hak dialah. Saya kan sudah bisa membaca kadang-kadang dirasa kegalauan itu muncul lah, seolah-olah paling berani sejagat raya, padahal sudah ngeper juga gitu. Saya kan nggak perlu ngomong kayak gitu kan, karena sudah bermuara. Nanti ya kita lihat aja, jangan nanti setelah nanti sudah muncul betul-betul kepastian hukum itu baru nanti ngomong wah gitu ya.
Mau dari awal berpikir gitu loh. Yang apesnya gitu loh. Kok orang-orang yang melakukan ini orang-orang yang berpendidikan gitu loh. Edukasi apa yang mau dilakukan atau diberikan kepada masyarakat seperti ini. Itu yang jadi, saya kan di situ. Kalau